Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korla Prokan dengan 379 2 dari Sistem 3 T. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari ide pemanfaatan AI dalam aplikasi mobile dengan judul Betulis. Aplikasi Betulis ini bertujuan untuk memperkirakan tingkat efisiensi dari sebuah daun. Tingkat efisiensi di sini merupakan sebuah kondisi di mana sebuah makhluk hidup itu kekurangan zat penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu sendiri. Nah, dalam melakukan perkiraan terhadap tingkat efisiensi ini, aplikasi akan menganalisa unsur nutrisi dari daun berupa nitrogen, magnesium, dan zat besi. Nah, dalam melakukan analisa dan melakukan tingkat memperkirakan tingkat efisiensi ini, karena memerlukan sebuah input sehingga pada aplikasi ini akan memerlukan sebuah input berupa foto dari tanaman, kemudian informasi tambahan berupa metadata seperti jenis tanaman, jenis tanah, umur, dan lokasi dari tanaman. Nah, setelah melakukan pemeriksaan dari inputan tadi, maka aplikasi memberikan sebuah saran pemupukan untuk terkait dari permasalahan yang dialami oleh daun dari tanaman. Nah, tentu dalam melakukan realisasi dari aplikasi Bitlis ini merupakan sebuah AI, di mana aplikasi AI ini dimanfaatkan untuk yang pertama menganalisa foto daun tanaman, yang kedua melakukan pertimbangan berdasarkan foto daun dan parameter lain seperti jenis tanaman, umur, jenis tanah, dan lokasi. Yang ketiga, memprediksi kekurangan nutrisi dari tanaman seperti nitrogen, magnesium, dan zat besi. Kemudian yang keempat, memberikan saran pemupukan secara tepat. Sehingga dari seluruh proses tadi itu memanfaatkan AI di dalamnya. Nah, ini beberapa teknologi yang digunakan untuk merealisasi dari AI sebelumnya. Itu pertama ada CNN yang digunakan untuk mengekstrak ciri-ciri visual seperti warna, pola, bentuk dari daun. Kemudian yang kedua, image recognition model dilakukan untuk prediksi tingkat keparahan defisiensi dalam nilai numerik. Jadi tidak hanya sampai prediksi klasifikasi seperti defisiensi ini rendah, defisiensi ini tinggi, defisiensi ini sedang. Jadi pada aplikasi ini akan melakukan prediksi dalam nilai numerik seperti itu. Nah, kemudian dibutuhkan proses sistem yang digunakan untuk mencocokkan hasil defisiensi dengan tabel rekomendasi pupuk dan memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan permasalahan dari daun yang telah diinputkan tadi. Nah, berikut mockup dari aplikasi Sticklead yang telah saya buat. Yang pertama ada Simmer, yang kemudian yang kedua ada Homepage. Di sini menampilkan sebuah history page dari analisa yang telah dilakukan oleh pengguna. Yang ini merupakan analyze page yang digunakan untuk melakukan input informasi berupa daun yang ingin dilakukan analisis tingkat defisiensi dari daun. Yang kemudian ini merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan. Kemudian ini merupakan page detail dari history card yang telah ada di homepage ini. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi terhadap aplikasi yang telah saya buat. Tadi dilihat bahwa muncul skimmer di awal aplikasi ini. Ya, setelah skimmer selesai, di sini akan diarahkan ke homepage. Homepage di sini muncul history card dari analisa yang telah dilakukan oleh pengguna. Nah, apabila card ini ditekan, maka akan mengarah ke detail page berupa muncul foto dari tanaman, kemudian ada status dari tanaman ini. Status di sini mengindikasikan hasil dari analisa yang telah dilakukan. Kemudian ini ada nutritional content, kemudian di sini ada saran pemupukan berdasarkan kondisi dari daun yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian apabila ingin menambahkan atau ingin melakukan analisa kembali, maka pengguna bisa menekan tombol positioning. Nah, di sini akan diarahkan ke analyze page. Pada analyze page ini, pengguna bisa melakukan drag and drop dari foto daun yang telah disimpan atau melakukan browse pada aplikasi atau Windows Explorer dari device di pengguna. Nah, setelah melakukan inputan foto dari daun, kemudian pengguna mengisikan metadata tanaman seperti jenis tanaman, umur, lokasi, dan jenis tanah. Metadata ini tidak hanya sebagai informasi tambahan, tapi
dapat digunakan untuk meningkatkan prediksi atau uh, memudahkan AI untuk melakukan rekomendasi terhadap pupuknya seperti itu. Jadi memudahkan atau meningkatkan pertimbangan dari AI itu sendiri. Nah, setelah informasi ini sudah lengkap semua, maka pengguna dapat menekan tombol analisis ini. Nah, dan itu akan muncul dari hasil analisa berupa foto dari generasi motion, kemudian hasil dari analisa di sini, seberapa parah resistensi dari daun yang telah diinputkan, kemudian ada nutrisi dari daun yang telah diinputkan sebelumnya, kemudian ada bahan pemupukan yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kekurangan resistensi dari daun sebelumnya. Nah, jadi di sini dilakukan proses dari AI tadi yang mulai dari image CNN, kemudian ada image regression, kemudian ada process system tadi, di mana image regression tadi, image regression dan CNN tadi menganalisa citra dari tanaman, kemudian menyimpan sebuah ini metadata dan regression tadi berupa nilai numerik, kemudian dari nilai ini dilakukan sebuah progress system tadi, pencocokan terhadap data sehingga dapat meningkatkan atau dapat memberikan sebuah solusi yang sesuai berdasarkan permasalahan yang telah diinputkan oleh pengguna seperti itu. Nah, apabila dirasa informasi ini sudah sesuai atau sudah atau pengguna sudah yakin, maka dapat menekan tombol search di sini sehingga akan ditemukan database dari user itu. Apabila dirasa belum sesuai, maka pengguna dapat melakukan reanalyze atau analisa ulang terhadap daun yang ingin dilakukan pemeriksaan seperti itu. Oke, jadi cukup sekian pemaparan dari isi aplikasi yang memanfaatkan sebuah AI dengan judul aplikasi checklist. Mohon maaf apabila selama melakukan terdapat kekurangan atau kesalahan dalam bentuk kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.